Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu meriwayatkan akan hadis Al-Muslimu Imam Muslim dengan nomor hadis 2702. Anil Al-Gharri, dari Imam Al-Aghr Al-Muzanni, innahu la yuganu, sesungguhnya jika rasa malas itu ala qalbi, melanda atau menimpa kepada hatiku. Imam Al-Gharri Al-Muzani beliau bilang, sesungguhnya jika rasa malas itu menimpa atau melanda hatiku, wa ini, maka sesungguhnya aku itulah astaghfiru, akan beristighfar Allah kepada Allah fil yaumi, pada satu hari, mi'ata marotin, sebanyak 100 kali. Tuh. Jadi ini salah satu tipsnya ulama ya. Ya tentunya kita sering istighfar ya, tapi ini tips salah satu fadilahnya istighfar. Kalau kita itu dilanda rasa malas, dilanda rasa seken, setannya lagi menang, nah banyakin istighfar. Ulama aja istighfarnya 100 kali supaya ngilangin rasa males. Jadi ya namanya rasa males itu pasti ada di semua orang, Bu. Nggak orang awam, nggak orang alim, nggak orang pinter, maksudnya ulama itu tetap juga ada rasa males. Jangan kira ibu kita doang nih yang awam males ngaji, nggak juga. Ulama-ulama itu juga diserang rasa males, rasa jenuh, rasa bosen. Iya. Kenapa ya? Namanya juga ada setannya, kan semuanya ada setannya. Ya bedanya kalau kita dibisikin rasa males belajar ngaji gitu ya. Kalau ulama dibisikin rasa males untuk ngajar ngaji, cuman itu aja. Tapi kan intinya sama-sama males. Iya, jangan salah. Jadi bukan cuma orang awam, ya orang ulama pun, orang soleh pun tetap dia juga dibisikin rasa males sama setan. Iya, males ngaji, males seraungan, males kumpul gitu ya, dan sebagainya. Nah makanya obatnya itu baca astagfirullah, ya istighfar 100 kali. Nah cuman mohon maaf, sering saya sampaikan, kita ini ibadahnya kadang-kadang show doang sih ya. Giliran lagi yasinan istighfar 100 kali ya kan, lagi selamatan istighfar 100 kali, lagi istighosahan, nah, istighfarnya 100 kali. Tapi kok coba kalau pas lagi habis sholat telus cukup, nah, 3 doang udah selesai. Boro-boro 7, boro-boro 11, boro-boro 100. Iya, paling 3. Itu juga kalau ingat. Nah, kadang-kadang habis assalamualaikum nguap udah ngantuk ya kan, dia tidur di sejadah. Nah, itu kelakuan nenek-nenek yang begitu. Nah, iya. Nah, iya, istighfarnya kita harus istighfar. Masanya itu. Jadi cobalah ya, biasain ketika kita melakukan satu ibadah, dalam hal ini istighfar ya. Biasain jangan cuman ketika kita rame-rame doang. Bahasa saya tadi bahasa show lah ya. Jangan pas kita show doang gitu, tampil doang gitu, lagi rame-rame. Jangan. Usahain juga ketika kita melakukan ibadahnya sendirian. Nah itu dibiasain kayak gitu. Dan justru kalau bicara pahala yang gede, itu yang sendirian itu ya kan. Kalau yang rame-rame kan ketutup, Bu, ya kan. Astagfirullah, kan kita rame-rame nih, misalnya ibu-ibu yang suka istighosahan gitu kan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu kan ketutup. Maksudnya kita nguap pun ketutup. Nah, ya astagfirullah, kan gitu kan. Lah iya, malah sambil ngomong nggak, gelangnya anyar, astagfirullahaladzim, gitu kan. Itu boleh ngutang, astagfirullah, kan masih ketutup, ya kan. Coba ibu kalau sendirian, bisa nggak kayak gitu? Kagak bisa, mau ngobrol sama siapa, ya kan? Ya tetap astagfirullah. Jadi fokus ya. Itu. Nah itu makanya kenapa pahalanya jadi gede. Beda sama kita lagi rame-rame. Gitu. Kalau rame-rame masih ketutup sama orang gitu. Nah makanya salah satu tips lah ya, kita pengen bisa ngilangin rasa malas, ya udah istighfar. Makanya kalau pas lagi malas nih, lagi leyeh-leyeh nih, ya kan, Bu Yatmi udah sholawatan kayak tadi tuh, ya Rombi, males banget ya. Salimna, wah ngotot Bu Yatmi ya Rob. Nah itu kita langsung istighfar udah, astagfirullah, jalan, insya Allah berangkat ya. Pokoknya nyatarin tetangga yang deket jaga. Ya kalau berangkat penuh ntar. Gitu.
gitu. Nah, jadi istighfarin udah, astagfirullah, Allahu Akbar, semangat berangkat. Ya kalau udah leye-leye udah males bu, ya kan? Sekarang pagi yang dagang, yang nggak dagang mungkin beres-beres rumah, capek, siang tidur. Nah sore mah enak kan ngeteh. Ya, ngeteh sambil lekang kaki, nyetel TV ya kan, yang punya cucu main sama cucu lah, itu enak banget. Nah, ini ibu-ibu bela-belain ngaji, wes top banget ya. Bener. Pilihan calon penghuni surga. Nanti kalau nggak masuk surga saya bantu protes, tenang aja. Bener ya Kak? Iya. Kalau ketemu ya. Ntar saya masuk duluan kan, nggak ketemu. Jadi tungguin Pak. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan nomor hadis 2123. Ingat-ingat kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, nama kitab hadisnya Sahih ya. Kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Tapi kalau Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, itu nama kitab hadisnya Sunan. Jadi Sunan Abu Dawud, Sunan Ahmad gitu ya, dan sebagainya. Ingat-ingat, kalau Imam Bukhari sama Imam Muslim hadisnya itu disepakati ulama. Tapi kalau yang kayak gini misalnya Imam Ahmad, itu ada beberapa ulama yang tidak meriwayatkan gitu ya. Bedanya cuma itu aja. Imam Abu Dawud, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, itu terkadang ada ulama yang tidak meriwayatkan. Jadi ulama nggak sepakat semua, intinya gitu. Tapi tetap hadis ya. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya semuanya disepakati ulama. Jadi ulama pada meriwayatkan. Nah, yang terakhir pada riwayat Imam Ahmad ini an Ibni Abbas, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Qala, berkata beliau, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong aksara kang akeh-akeh sapa man, ya man adapun barang siapa atau siapa orang aksara yang dia memperbanyak minal istighfari, dari lafaz-lafaz istighfar. Orang kok senengannya istighfar, ya siti-siti istighfar, bentar-bentar istighfar, maka ja'ala akan memberikan atau menjadikan Allah Ta'ala lahu kepadanya min kulli hamin, pada setiap kesulitannya, pada setiap kesusahannya, ya, pada setiap kegelisahannya, dijadiin tuh sama Allah farajan, menjadi kemudahan. Tuh, asal istighfar. Kalau istighfar berarti sabar maksudnya bu, ya, jangan ngelus dada tapi istighfarnya keluar sambil ngeluh, beda ya. Kan ada orang kayak gitu kan, melihat anak bandel, cucu bandel, astagfirullah lele, itu kan mah istighfarnya istighfar ngeluh, ya bukan. Ini istighfar yang memang benar-benar sabar, ya benar-benar diuji sama Allah tapi dia sabar, jadi dia neriman gitu ya, tetap qanaah gitu. Wa min kulli diqin, dan pada setiap kesempitannya, pada setiap kesulitannya, ketika dia ditimpa musibah, kesulitan, kesempitan, ya, maka makhrajan, akan diberikan jalan keluar. Tuh, wa razaqahu, dan kemudian Allah akan memberinya rizki atau karunia min haitsu la yahtasib, min haitsu, dari arah atau dari jalan, la yahtasibu, yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga. Tuh, kelebihannya orang yang istighfar, maka orang tersebut kalau punya kesulitan diberikan kemudahan, kalau punya kesempitan diberikan jalan keluar, dan akan ditambah bonus sama Allah berupa rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi kesulitan itu bisa menjadi kemudahan lewat istighfar ini secara hakikat. Artinya kalau orang diuji apapun bu ya, mau itu materi atau non materi ya, psikologis misalnya gitu ya, ada orang nyakitin kita dan sebagainya, ketika dia istighfar, artinya kalau secara bahasa kan berarti minta ampun sama Allah. Nah, berarti orang tersebut secara nggak langsung udah mengakui kalau dirinya salah. Nah, itu paling penting sebetulnya bagi manusia. Ya, sering saya sampaikan kepada jamaah yang lain juga. Kita itu sering berdebat, sering berantem sama orang, sama siapapun, sama suami, sama anak, sama cucu, sama tetangga, ya, sama saudara, sama siapapun lah.
atau kita ditimpa satu peristiwa yang aneh-aneh misalnya gitu ya, ini kejelekan kita nih manusia, kebanyakan kita tuh merasa bener duluan, itu yang membuat hati kita jadi sakit sebetulnya ya. Misalnya kita berantem sama anak ya, merasa kitanya itu yang udah ngedidik dia, udah nyekolahin dia, udah ngebiayain dia, udah ngebesarin dia, akhirnya timbul rasa kecewa. Itu tadi tuh maksudnya di situ. Kita sama tetangga berantem adu mulut, kita sebel sama dia, kita kecewa sama dia, karena kita merasa udah baik sama dia. Sampean lo, aku baik lo sama sampean lo, gak pernah aku jahat lo. Oh sampean begini sih tega-teganya. Itu karena kita merasa diri kita udah baik, merasa kita lebih daripada dia. Itu sebetulnya salah. Padahal itu ujian. Makanya nggak ada hubungannya masalah ujian itu sama kebaikan kita, Bu. Ya, karunia Allah yang diberikan kepada kita atau musibah yang Allah berikan pada kita itu sebetulnya nggak ada kaitannya sama ibadah kita, muamalah kita dan sebagainya. Aslinya begitu. Karena kalau ibadah ibu harus diganjar, kita punya ibadah nih harus diganjar sama Allah di dunia, itu nggak bakal muat dunia ini, nggak bakal cukup dunia ini. Makanya diganjarnya di surga, makanya dibalasnya di surga yang tidak ada batas, yang tanpa batas. Nggak usah macam-macam deh. Contoh kecil aja nih, misalnya sholat subuh, ya. Orang yang qobliyah subuh aja, ini baru qobliyahnya doang. Itu kata Nabi kan seperti orang yang dia punya harta sebesar alam semesta ini, bumi dan langit. Itu baru qobliyah subuhnya, belum sholat subuhnya. Itu ibu bayangin, andai kata itu dibentuk sama Allah, dibentuk duit misalnya gitu, nah itu dunia tutup, nggak muat, iya kan? Dan yang qobliyah subuh, yang sholat subuh kan bukan satu orang, banyak yang sholatnya, maka dunia ini nggak muat, Bu. Makanya itu disimpan sama Allah tuh pahala kita yang akan diganjar nanti, disimpan di catatan amal, ditaruh nanti buat di yaumul mizan. Nanti bekal kita tuh masuk ke dalam surga, punya pahala-pahala itu. Orang yang sedekah misalnya 1000 perak ya, orang yang sedekah itu kata Allah di dalam Quran itu kayak orang yang nanam 1 biji, kemudian 1 biji itu tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu kemudian keluar masing-masing tangkai itu 100 butir. Jadi kalau orang naruh duit nih 1000 gitu ya, nah maka duit 1000 itu bercabang jadi 7, yang masing cabangnya itu ada 100 biji, berarti 1000-nya itu pahalanya berarti jadi 700.000. Ibu masukin duit 1000 perak itu berarti pahalanya 700.000 karena dikalinya sampai 700. Paham gak nih? Nah sekarang saya tanya, ibu dari balik lah misalnya gitu ya, itu amal kan nggak kehitung sampai sekarang ya, sedekah nggak kehitung, masukin musola, masukin masjid, ngasih anak yatim kan gitu, ngasih pengemis, nggak kehitung udah berapa ratus juta mungkin kalau di total lah. Kalau dikaliin tadi tuh 700 kali lipat sama Allah, belum lagi di ayat tersebut ditambahin wallahu yudhaifu liman yasha, Allah bakal nambahin, melipat gandakan bagi yang Allah suka. Jadi 700 itu nilai minimal, paling sedikitnya dibalas sama Allah 700 kali lipat. Tapi Allah bisa balas lebih banyak daripada itu, terserah Allah. Itu kalau kita bayangin, andai kata masing-masing kita nih dari balik, nggak usah gede-gede, punya sedekah 1 juta aja. Dari balik sampai sekarang punya sedekah nilainya 1 juta, itu dikali 700 aja udah berapa? Udah 700 juta. Itu baru 1 orang. Nah semua umat Islam sedunia berapa ini? Kira-kira bumi muat gak tuh nampung karunia Allah segede gitu? Kagak muat, kagak cukup. Makanya itu ditunda, ditaruh nanti kita di surga ya. Jadi dosa itu kagak nampak ya, dan juga karunia Allah itu juga tidak nampak. Jadi sebetulnya ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat nikmat, itu memang ada efek dari ibadah, ada ya. Tapi itu sebetulnya untuk ujian kita aja, bukan kepada pahala, bukan gara-gara ganjaran, bukan. Jadi ibu misalnya gitu ya, dagang enak misalnya gitu, sama suami akrab, sama keluarga rukun. Nah
Terus ibu berpikir, alhamdulillah nih sejak saya ngaji, misalnya gitu ya, sejak saya sholat, alhamdulillah baiklah keluarga saya misalnya gitu. Nah itu kecipratan berkahnya aja, bukan berkah sesungguhnya, bukan ganjaran sesungguhnya, bukan. Nanti ganjaran sesungguhnya nanti di surga. Nah makanya jangan sampai ngeluh, kita udah sholat tapi kok masih gini-gini aja hidup. Nah, saya udah ngaji tapi masih gini-gini aja. Jangan ngeluh kayak gitu, nggak boleh, karena memang nggak ada hubungannya. Nanti nggak bersyukur ya. Iya, berarti orang kayak gitu kagak bersyukur. Dan memang uniknya manusia, lucunya begitu. Makanya diplot sama Allah dalam Quran, wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu udah kadung, kebanyakan orang itu sama Allah itu udah dicetak zoluman, zolim. Jadi kalau zolim itu biasa, kalau zolum itu sangat zolim, sangat aniaya. Jahula sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul itu sangat bodoh. Jadi manusia itu emang udah diplot sama Allah seperti itu. Kenapa? Karena seringkali kita punya keyakinan benar, terus kita meyakininya, tapi akibatnya salah. Saya ulang nih, bahasanya agak jelimet. Seringkali kita punya keyakinan benar dan kita meyakini kebenaran itu, tapi akibatnya malah salah. Misal orang-orang yang nggak sholat lah, ya, kalau yang kemarin ikut ngaji itu ya, ajaran ibahi, yang dia merasa nggak perlu sholat karena Allah nggak butuh sholat kita. Nah, emang benar secara tauhid bu ya, Allah itu nggak butuh sama sholat kita. Kita sholat, Allah tetap jadi Tuhan. Kita nggak sholat pun Allah tetap jadi Tuhan. Kita sholat, Allah maha mulia. Kita nggak sholat pun Allah tetap maha mulia. Nggak pengaruh. Kita maksiat, Allah ya tetap Tuhan juga. Kita nggak maksiat juga Allah tetap Tuhan. Jadi nggak pengaruh. Tapi akhirnya kesimpulan itu, keyakinan itu dibisikin nih kita sama setan. Oh berarti sampai nggak usah sholat, orang nggak ngaruh kok buat Gusti Allah. Tuh, hati-hati. Itu keyakinannya benar dan diyakini, tapi kemudian berakibat jadi salah. Kan bener ya, Gusti Allah nggak butuh tuh. Ibu sholat emang butuh Gusti Allah? Nggak butuh. Ya, Allah nggak butuh ngaji kita, Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh zakat kita, Allah nggak butuh puasa kita, Allah nggak butuh semuanya itu, nggak pengaruh bagi Allah. Ya, justru yang butuh kan kita manusia, supaya kita bisa dapat redho Allah. Jadi walaupun Allah la yahtaju ila ghairihi, Allah itu tidak membutuhkan kepada yang lain, untungnya Allah itu masih punya sifat suka. Makanya disebutin sering itu dalam Quran, innahu atau innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dibaliknya ya, mafhum mukhalafahnya, innallaha la yuhibbul mufsidin, misalnya gitu. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dan sebagainya. Untungnya Allah masih punya sifat suka. Nah jadi kita ngandelin itu sifat sukanya Allah. Kalau masalah butuh, Allah kagak butuh. Ibu sedekah, Allah kagak jadi kaya, Allah ya tetap begitu. Ibu pelit pun Allah nggak pengaruh, kan gitu. Nah, untungnya Allah masih punya sifat suka. Nah, Allah itu suka sama orang yang berbuat kebaikan. Nah, makanya tadi saya sampaikan, ketika orang meyakini satu kebenaran, lalu dia sangat yakin dengan kebenaran itu, seringkali setan bermain, yang kemudian dibisikin tuh kita. Sehingga pas udah dibisikin akhirnya melenceng, akibatnya jadi salah. Tuh kayak gitu tuh. Nih misalnya lagi contoh, kita ngurus anak kan wajib ya, ngurus anak, rawat anak, ya nyekolahin, ya perlu ngaji ya ngajiin dan sebagainya. Nah kita kan percaya dan yakin bahwa sebagai orang tua kita harus ngurus anak, kan gitu. Kita harus ngebimbing anak, kita harus ngedidik anak dan sebagainya. Tapi kemudian jadi fatal, jadi salah ketika itu kita yakinin terus dibisikin sama setan. Ya tadi contohnya, ketika anak kita melakukan satu kejelekan, maka kemudian kita ngomong, percuma aku didik kamu kalau kamu begini. Nah, jadi ketika anak kita melakukan satu kesalahan, satu maksiat, satu dosa, nauzubillah misalnya narkoba gitu ya. Ada anak orang kena narkoba, terus orang tuanya ngomong, percuma kamu ibu didik.
Percuma kamu bapak sekolahin kalau kamu udah gedenya kena narkoba misalnya. Ini salah. Salah, kenapa salah? Karena nggak ada urusannya. Masalah didik itu masalah kewajiban orang tua. Masalah dia kena narkoba berarti urusan dia sama Allah. Udah beda, Bu. Paham maksudnya? Jadi seringkali keyakinan kita udah bener sih, orang tua itu harus ngedidik bener. Tapi jangan menjustifikasi, jangan langsung menghukumi. Lah emang kita siapa? Kita bukan Tuhan. Apa kalau kita udah didik anak baik terus anak pasti jadi baik? Kagak juga. Iya kan? Ya kan udah banyak contohnya, misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak kan banyak. Ada Kan'an, ada Yafis, segala macam. Di antara anaknya Nabi Nuh nggak ikut tuh Kan'an tuh pas diajak naik perahu tuh ya untuk selamat dari banjir. Nggak mau tuh. Berapa banyak nabi-nabi yang punya keluarga ya, yang jelas nabi namanya nabi soleh kan, tapi keluarganya jadi nggak soleh. Tapi sebaliknya beberapa banyak tokoh-tokoh yang nggak soleh justru punya keluarga jadi soleh. Fir'aun itu punya istri namanya siapa? Asiyah, ya, perempuan seorang muslimah disebut sama Allah dalam Quran mu'minatun, perempuan yang sangat beriman, sangat bagus akhlaknya. Padahal Fir'aun yang kejamnya luar biasa itu punya istri solehah, bayangin coba. Kan gak masuk logika gitu. Udah gitu Nabi Musa nganyut, ya kan? Terus dididik sama Fir'aun, diangkat anak sama Fir'aun kan? Nabi Musa diangkat anak sama Asia, istrinya sama juga Fir'aun. Nabi Musa kecil, waktu masih kecil Musa itu dididik sama Fir'aun. Diajarin berkuda, panah, macem-macem, diajarin belajar. Yang ngedidik Fir'aun, raja paling zolim saat itu di Mesir. Udah gedenya jadi nabi. Di sisi lain ada juga namanya Musa, tapi Musanya As-Samiri, mungkin ibu pernah dengar, cikal bakalnya Dajjal itu. Musa Samiri ini sama. Jadi di zamannya itu punya Musa ada dua ya, Nabi Musa alaihissalam ya, ada Musa Samiri yang cikal bakal Dajjal ini. Nah, yang Nabi Musa ini yang tadi dirawat sama Fir'aun. Musa Samiri ini dilawatnya sama malaikat Jibril. Jadi ketika Fir'aun ngasih komando, semua anak laki-laki di Mesir harus dibunuh. Pokoknya pengawal saya, prajurit saya yang ketemu sama anak kecil laki-laki, bayi laki-laki, bunuh. Karena Fir'aun punya mimpi ya, istananya dirobohin sama laki-laki, ya, sama seseorang yang tangguh. Nah, maka paranormalnya saat itu dukun-dukunnya bilang, ini nanti bakal ada satu zaman nanti wahai raja, kata dukun-dukunnya, kata penasehatnya, seorang laki-laki yang bakal ngancurin kerajaan kamu, yang bakal nurunin kekuasaan kamu. Mau Fir'aun nggak mau tuh, maka Fir'aun ngasih instruksi, pokoknya pengawal prajurit yang ketemu anak laki-laki bunuh. Makanya semua dibunuhin. Nah, ibunya Nabi Musa takut, makanya ditaruh di Sungai Nil tuh, ya, makanya diairin di Sungai Nil. Sama Musa Samiri juga gitu, ditaruh di Sungai Nil. Cuman beda jalur ini dua-duanya ya. Nah, dan yang Nabi Musa alaihissalam dirawat sama Fir'aun, yang Musa As-Samiri dirawat di satu goa bersama malaikat Jibril. Nah, Musa yang Fir'aun ini gedenya malah jadi nabi. Musa As-Samiri ketika gede malah ngaku Tuhan. Saking saktinya dia ngaku jadi Tuhan, maka dia kemudian diusir sama orang kampung, pergilah dia. Itu sama-sama Musanya, Bu. Iya. Jadi nggak ada hubungannya kalau bicara. Oh, kalau saya soleh pasti anak saya jadi soleh. Enggak, kita cuma disuruh sama Allah usaha supaya anak jadi soleh, supaya yang kalau perempuan putri ya jadi soleha. Tapi nggak ada kekuatan kita, kemampuan kita untuk bisa bikin anak soleha. Berusaha iya, tapi untuk bikin anak soleh nggak bisa. Tetap itu haknya Allah. Iya. Ntar nih misalnya musim pilpres ya, misalnya gitu, ibu milih nih 1, 2, apa 3 nih misalnya gitu kan, Pak Prabowo apa Pak Ganjar apa Pak Anies misalnya gitu. Ya udah milih aja, jangan menggantungkan itikot kita. Menggantungkan itikot gimana? Mohon maaf ya, banyak orang ketika dia pemilu itu tauhidnya rusak. Wah, kalau nggak dia nih presidennya nih, wah, Indonesia bisa hancur.
Terus Allahnya kemana? Loh ini bahaya secara tauhid. Hati-hati. Ya, jangan sampai ada ngomong kayak gitu. Kalau presidennya bukan dia nih, wah nanti Indonesia hancur nih. Lah terus Allah gimana? Emang yang ngurusin yang bisa bikin Indonesia bagus atau hancur emang dia? Presiden apa Allah? Allah. Ya kita boleh berharap boleh. Pak saya mah pilih Pak Anu Pak. Kenapa pilih Pak Anu? Ya karena saya berharap mudah-mudahan Indonesia jadi bagus Pak. Kalau ibu, oh kalau saya milih yang satu lagi Pak. Kenapa? Biar harga ayam turun Pak. Ya kan harapan ya. Harapan tapi jangan sampai menggantungkan. Jangan koit namanya. Jangan taklid namanya. Ya jangan kita menghubungkan seakan-akan kalau nggak dia presidennya, kalau nggak dia pemimpinnya, terus dunia runtuh gitu. Indonesia hancur itu. Enggak. Masih ada Allah yang ngejagain kita. Ya, masih ada Allah yang membimbing kita, menunjukkan kita. Masih banyak, masih ada ulama, masih banyak orang-orang soleh. Nah, itu kan berawal dari keyakinan yang benar. Yakin bahwa kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang adil, dipimpin oleh pemimpin yang tidak zalim, pemimpin yang memperhatikan rakyat, maka kita akan sejahtera, kan gitu. Benar, itunya benar. Tapi kemudian ketika kita menyimpulkan bahwa kalau dia ini nanti bakal jadi presiden nih, udah ngejabat pasti kita makmur. Nah itu yang salah. Berarti kita mengesampingkan Allah. Nggak pasti ya? Iya nggak boleh ngomong pasti. Harapan doang boleh. Ya sama kayak tadi saya beri contoh, ibu nyekolahin anak, ya. Ya udah kita berharap mudah-mudahan dengan bekal ilmu yang kamu punya, nanti kalau ibu udah meninggal kamu bisa manfaat ya minimal buat diri kamu, bisa buat jaga diri, buat hidup, nanti kamu berumah tangga. Udah gitu aja. Nggak usah berharap banyak, nanti kamu nak balikin duit ibu. Ibu udah banyak bayar, jangan sampai kayak begitu. Nauzubillah. Kan banyak, mohon maaf ya. Ya nggak sedikit soalnya orang tua yang kayak gitu. Kan saya sering dapat keluhan kayak gitu, Pak Ustadz. Anak saya udah saya sekolahin, udah saya kuliahin. Kuliahnya mahal Pak Ustadz. Udah lulus malah minta kawin. Saya aja belum nikmatin tuh. Maksudnya kan nikmatin duitnya kan, maksudnya gitu kan. Pengennya kan dia kerja dulu terus dapetin dulu. Nggak boleh orang tua kayak gitu. Waktunya nikah ya nikah. Ada lagi, Pak Ustadz kan nikah kan butuh modal Pak Ustadznya. Masa baru lulus sudah mau nikah aja, terus dia makan apa? Ada kayak gitu, dia makan nasi. Makan apaan kok malah nanya? Dia makan nasi. Dari mana Pak Ustadz? Dia kerja. Kan dia belum kerja Pak Ustadz. Nanti Allah yang ngasih. Usaha. Ya iya, ntar juga dikasih jalan sama Allah. Itu tadi saya bilang, seringkali kita punya keyakinan bagus Bu, bener. Tapi kemudian akhirnya tauhid kita jadi rusak. Terus kalau kita misalnya anak misalnya gitu ya, kita tahan belum nikah misalnya gitu, udah biarin. Ntar kamu udah mapan baru nikah. Seakan-akan kita yang bisa membuat anak kita jadi mapan. Barangkali justru di tangan kita lah anak kita jadi kagak makan. Ya orang rezeki itu kan ditempelin sama kita. Dulu pernah saya sampaikan ya, ibu jangan bangga punya rezeki banyak. Barangkali rezeki banyak ibu itu karena titipan anak. Ibu masih punya anak, ya itulah rezekinya si anak. Berhubung ibu masih megang anak buat sekolah anak, dititipin kepada ibu. Kelak nanti ibu udah makin tua, anak udah misah, yang satu di sono, yang satu di sini, macam-macam pindah-pindah. Itu nanti akan ditarik sedikit demi sedikit rezeki ibu. Iya, ditarik sedikit demi sedikit, bukan berarti dikurangi rezekinya, bukan. Rezekinya dibalikin ke anak. Yang tadinya dia belum bisa ngelola sendiri, berhubung dia sudah mapan, sudah mandiri, dia pindah, dia pisah dari kita, maka kemudian karunia dari Allah yang berupa rezeki anak tadi ya, dibawa sama anak kita sendiri. Itu ada orang soalnya punya salah paham gitu. Masuk ini maksudnya ke ibadah. Dulu saya belum kenal mau sholat Pak Ustadz, belum sholat. Itu saya rezekinya banyak Pak Ustadz. Motong 200, 300. Pokoknya banyak Pak Ustadz, pesanan ini, pesanan ini itu ya. Sekarang Pak Ustadz saya udah sholat, masuk musola, langganan pada kabur, pada hilang. Iya, motong cuma 20, 30 ekor Pak Ustadz. Orang lain bukan di sini, bukan. Iya. Nah saya bilang gini, Pak, Bu, dulu waktu bapak ibu ya belum ke musola, belum sholat,
ya itu bapak ibu anaknya masih kecil apa udah gede? Masih kecil Pak Ustaz, masih SD, yang satu baru naik SMP. Ya iya, makanya rezekinya banyak. Iya, Allah ngasih titipan itu rezekinya anak bapak ibu, bukan duitnya ibu, itu bukan duitnya bapak. Allah ngasih rezeki buat anak, dititipin ke bapak ke ibu supaya anak bisa sekolah sampai lulus. Lah sekarang anak udah pada lulus, udah pada nikah. Ya iya, ya otomatis Allah kurangin. Sebetulnya bukan dikurangin, rezekinya udah dibawa sama anak. Ibu mau bapak udah bawa rezeki sendiri. Dulu bapak ibu misalnya gitu punya duit 100.000, 200.000 kurang, wajar. Nah sekarang bapak ibu cuma berdua. Duit 100.000 itu kalau bahasa orang Jawa ya udah turah-turah. Hidup berdua dong 100.000 buat apaan coba? Lah kan anaknya udah keluar kan, nggak mikirin bayar sekolah, nggak mikirin bayar kuliah, nggak mikirin macem-macem, cuma mikirin bayar listrik aja kan. Lah iya, bayar listrik 100.000 bisa 200.000 kelar udah. Nah ini tuh kebanyakan orang mikirnya gitu. Jadi keyakinannya bener yakin bahwa itu. Tapi ketika dia meyakini itu dengan sebenar-benarnya, justru berakibatnya fatal. Akibatnya malah melenceng. Dan itu dicontohkan. Makanya tadi saya sampaikan, hati-hati Bu. Nabi aja banyak ya dari keluarga Nabi. Nabi Muhammad itu yang ngedidik, yang ngebesarin siapa? Abu Thalib sama Abu Lahab. Iya, orang Abdullah bapaknya Nabi udah meninggal kan. Terus yang Aminah ibunya Nabi udah meninggal. Yang gantiin dulu pertama Abdul Muthalib kakeknya. Ya umur 6 tahun kakeknya meninggal dan meriwayatkan 8 tahun meninggal, lalu kemudian dipegang sama pamannya Abu Thalib, Abu Lahab. Abu Lahab juga pamannya Nabi. Apakah Abu Thalib, Abu Lahab jadi Islam? Nggak masuk Islam Bu. Abu Thalib nggak masuk Islam. Abu Lahab parah, malah merangin Rasulullah. Itu pamannya Nabi, pamannya aja orang terdekat kan. Orang terdekat aja kagak masuk Islam. Apalagi yang orang jauh. Nah kita sering mikir tuh kayak gitu harusnya. Jadi nggak ada hubungannya antara kita dengan anak kita secara masalah ibadah ya. Adapun ketika kita diberikan kebaikan, ya kenikmatan, itu sebetulnya hak mutlak Allah. Allah pengen suka-suka sama kita. Yang penting kita ngelakuin sesuatu yang jadi senangnya Allah. Allah senang kita sholat, ya udah jalanin sholat. Allah senang kita ngaji, jalanin ngaji. Allah senang kita sedekah, ya udah jalanin sedekah. Udah jalanin yang Allah suka. Insya Allah kita dijadiin sama Allah hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, amin. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.